Shalom. Selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Amanginang? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mewakili pendeta dan Parhalado HKBP Pejuang Resort Palmarum menyampaikan salam dan terima kasih kepada jemaat terkasih yang mengikuti acara pertanyaan pada malam hari ini. Malam ini kita akan melaksanakan pertanyaan di rumah masing-masing, dipandu melalui acara streaming yang telah disiapkan oleh Parhalado bersama tim multimedia HKBP Pejuang Resort Palmarum. Sebelum kita memulainya, marilah kita melihat acara nomor 6. Kami mau menyampaikan topik-topik doa syafaat yang akan kita doakan. Adapun topik doa syafaat malam ini adalah 1. Orang-orang sakit karena penyakit COVID-19 dan yang terbaring di rumah dan di rumah sakit. Yang kedua, orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena dampak meluasnya wabah penyakit COVID-19. Yang ketiga, para tenaga medis agar diberi kekuatan dan kesehatan untuk merawat para orang sakit. Yang keempat, pemerintah dan para pemimpin dunia agar diberi hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan dalam memimpin rakyatnya. Yang kelima, para peneliti agar diberikan hikmat dan pengetahuan untuk menemukan vaksin dan obat penyakit COVID-19. Keenam, warga jemaat HKBP Pejuang agar diberikan kekuatan dan kesehatan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memilih salah satu dari anggota keluarga sebagai pembawa doa syafaat. Dan selama doa syafaat, nantinya kita akan diiringi oleh musik sayup-sayup dengan durasi sekitar 5 menit. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita. Kita akan memulai pertanyaan kita malam ini dengan bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 754, Berlimpah Sukacita. Dan nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji,
bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 811, Ya Yesus Tuhanku. Ya Yesus Tuhanku, ku memerlukanmu, damai hatiku selama hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ya Yesus teruslah Firman Tuhan bacaan bagi kita pertanyaan malam ini tertulis dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat 27. Baiklah kita membacanya secara responsoria. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah." Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allah-Nya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan
memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 814, Ajar Aku Dengan Roh-Mu. Marilah kita menaikkan doa syafaat sebagaimana topik doa yang telah disampaikan.
Marilah persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ermon Siahaan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 815, Indahnya Saat yang Teduh. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam pertanyaan malam ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan saya harap saudara-saudari mengikutinya di dalam hati. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentunya kita semua tahu bahwa kehidupan kita sebagai pengikut Kristus tidak bisa kita pisahkan dari apa yang dinamakan dengan berdoa.
Kenapa? Karena Allah sendirilah, karena Yesus sendirilah yang memerintahkan, yang mengajak kita untuk berdoa. Tentunya jika Allah tidak memerintahkan pengikut-pengikutnya, kita untuk berdoa, maka berdoa bukanlah suatu kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya, berapa kalikah dalam sehari kita harus berdoa? Tentunya beragam jawaban yang bisa kita berikan, dan sesuai dengan kebiasaan umum, ada orang yang berdoa sebelum tidur atau sesudah bangun, atau ada juga orang yang rutinitasnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Jika makanan menjadi patokan untuk berdoa, bagi orang-orang yang normal, mungkin bisa dikatakan ada 6 kali sehari dia berdoa. Itu pun kalau makan nasi. Coba kalau dia pagi sarapan roti saja, apakah dia akan berdoa? Mungkin tidak. Akan berkurang jadwalnya untuk berdoa. Bisa saja menjadi 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Ada juga orang yang berdoa pada saat tertentu, ketika dia mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dalam hidupnya, hal-hal yang membawa sukacita. Dan ada juga orang yang berdoa dan sangat sering berdoa ketika dalam kesusahan. Pertanyaannya, apakah kegiatan rutinitas kita dalam berdoa itu sudah cukup? Apakah itu yang diminta oleh Allah sesuai dengan apa yang dia minta supaya berdoa? Dan Yesus menjawab melalui nats khotbah bagi kita malam ini. Yesus berkata, berdoalah tanpa jemu-jemu. Berdoalah siang dan malam. Berdoalah dalam suka maupun duka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa tanpa jemu-jemu melalui perumpamaan tentang seorang janda yang dengan kesungguhannya, yang dengan tanpa bosan-bosannya meminta seorang hakim yang lalim, yang bahkan tidak mengenal Allah dan tidak menghormati siapapun untuk memenangkan perkaranya. Beberapa kali si hakim menolak permintaan si perempuan tersebut. Tetapi suatu ketika dia sadar dan dia mengubah cara berpikirnya. Dia tidak mau disusahkan oleh kegigihan si perempuan itu untuk meminta dan memohon supaya dimenangkan dalam perkaranya. Bahkan dia tidak ingin nantinya dia malu hanya karena persoalan seorang perempuan, janda pula. Orang yang dianggap lemah di tengah-tengah budaya orang Yahudi. Masalah sepele bisa menjadi membuat dia malu di hadapan sesamanya. Itulah pikiran, itulah yang dipertimbangkan oleh si hakim yang lalim itu, sehingga dia memenangkan dan membenarkan perkara yang dihadapi oleh si perempuan itu. Dalam nas ini tidak diceritakan apa perkara, tetapi yang paling penting adalah kegigihan dan ketidakbosanan si perempuan untuk berusaha memenangkan perkara yang dihadapinya. Dan Yesus menyimpulkan pada akhir dari nats khotbah kita pada hari ini. Jika seorang hakim yang lalim, yang bahkan tidak mengenal Allah, mau membenarkan perkara seorang perempuan janda yang dengan kegigihannya dan tanpa bosannya mendengar dan membenarkan perkaranya, lebih dari itu jugalah Allah yang adalah hakim yang maha benar pastilah akan mendengar dan membenarkan perkara orang-orang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadi pilihannya, yang tidak jemu-jemu berdoa dan berseru kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa pungkiri, tidak sedikit orang yang saat ini mulai jatuh
dalam keputusasaan dan kebosanan. Karena merasa Allah tidak mendengar dan mengabulkan doanya. Seolah-olah Allah memberikan jawaban tidak atas doa-doa kita. Tuhan Yesus melalui khotbah ini berkata, janganlah jemu-jemu berdoa atau berseru kepada Allah. Karena apa? Karena ada perkataan yang mengatakan, God's no is never a blank refusal. Penolakan dari Allah tidak semata-mata penolakan yang kosong. Penolakan Allah bukanlah penolakan yang negatif. Tidak dari Allah bukanlah pintu mati. Allah malah memprosesnya sehingga menghasilkan hal-hal yang positif. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan tetap berdoa tanpa putus asa? Meskipun jawaban yang kita terima dari Tuhan tidak sesuai dengan permohonan kita, apakah Yesus masih bisa mendapatkan iman yang tidak putus-putusnya di dalam hidup kita? Meskipun doa-doa kita seolah-olah tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan, melalui nats ini kita diajarkan. Doa bukanlah alat untuk memaksakan keinginan kita kepada Allah. Tidak memaksa Allah agar memaksakan apa yang kita inginkan supaya terjadi dalam kehidupan ini. Sebaliknya, doa merupakan suatu alat untuk menyadari proses kuasa dan rencana Allah atas hidup kita. Melalui doa, kita menyerahkan hidup dan keadaan serta situasi yang kita hadapi kepada Tuhan. Dan mempercayai Tuhan akan dan pasti bertindak menurut waktu dan caranya. Orang yang mengandalkan anugerah Allah tidak semata-mata berdoa untuk pemenuhan hasrat kepuasan dari jawaban atas permohonannya. Tidak hanya fokus semata-mata kepada jawaban yang kita inginkan dari Tuhan, melainkan juga berdoa dan selalu datang kepada Allah untuk prosesnya. Itulah artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu di dalam iman yang benar kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menunjukkan iman kita dengan berdoa sungguh-sungguh. Dan bukan hanya sekedar ala kadarnya. Mari berdoa selagi Allah masih memberikan kesempatan nafas kehidupan bagi kita untuk berseru, bersyukur, dan memohon apa yang Tuhan akan jadikan menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Dan yakinlah, jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita akan selalu indah pada waktunya. Nikmatilah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur senantiasa atas napas kehidupan yang bisa kami rasakan dari Engkau sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami, tuntunlah kami, supaya iman kami senantiasa teguh, senantiasa setia, sehingga dengan iman itu Engkau jumpai kami hidup dalam seruan, panggilan, dan kehidupan kami senantiasa berseru dan memanggil nama-Mu. Pada saat ini kami serahkan semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kami. Kami serahkan warga jemaat-Mu. Engkaulah yang memberkati pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami selama melakukan social dan physical distancing pada saat ini. Kiranya wabah ini cepat berlalu. Engkaulah yang memberkati orang-orang yang Engkau panggil untuk merawat para orang-orang sakit, untuk menemukan obat dan vaksin untuk
memutuskan virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Berkatilah mereka, beri hikmat dan kebijaksanaan. Setiap segi kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 733, Yesus lawatlah hamba-Mu, sambil menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami, Pendeta dan Parhalado HKBP Pejuang Resort Palmarum mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kasih
Yesus.